RUU TNI menuai polemik. Apakah ini langkah maju atau ancaman bagi demokrasi? Gelombang penolakan terhadap RUU TNI semakin besar. Apa yang sebenarnya dipermasalahkan? Koalisi sipil menolak. Sejumlah pasal dalam RUU TNI dianggap bermasalah dan mengancam supremasi sipil. RUU TNI dinilai membuka peluang intervensi militer dalam pemerintahan sipil. Ini bisa menjadi kemunduran reformasi. Usia pensiun perwira diperpanjang. Dampaknya, bisa memperbanyak perwira non-job dan mendorong mereka ke jabatan sipil. Apakah kita kembali ke era dwi fungsi militer? Revisi RUU TNI memunculkan kekhawatiran. RUU TNI membuka peluang TNI aktif menduduki jabatan sipil. Bagaimana nasib supremasi sipil di Indonesia? Demokrasi atau militerisasi? Perubahan dalam RUU TNI menuai pro dan kontra. RUU TNI disusun tanpa keterbukaan. Publik menuntut transparansi dalam proses revisi undang-undang ini. Koalisi sipil menyoroti pasal-pasal bermasalah dalam RUU TNI. Apa saja yang jadi sorotan utama? RUU TNI dinilai bisa memperlemah lembaga sipil. Perwira aktif diberi kesempatan mengisi posisi penting di pemerintahan. Potensi penyalahgunaan wewenang semakin terbuka. RUU ini dinilai mengandung celah pelanggaran HAM dan korupsi. Masyarakat sipil menolak revisi UU yang dinilai melanggar prinsip demokrasi. Militer kembali menguasai ranah sipil. Pasal dalam RUU TNI berpotensi menghidupkan kembali dominasi TNI. Revisi UU TNI dianggap membuka peluang intervensi militer dalam hukum dan pemerintahan. Jika RUU TNI disahkan, sistem politik bisa berubah drastis. Publik menuntut supremasi sipil tetap dijaga, namun RUU TNI justru membuka ruang lebih besar bagi militer. TNI harus fokus pada pertahanan negara, namun revisi UU ini malah memperbesar peran mereka di sektor sipil. Apakah revisi UU TNI bisa memperkuat pertahanan? Ataukah ini justru ancaman bagi kebebasan sipil?